Shalom, Tuhan Yesus Kandar. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 17 April 2006. Dan saya dalam firman Tuhan ayat 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia mengandalkan Tuhan. Walaupun dia dapat masalah, tapi dia mengandalkan Tuhan di pagi hari. Walaupun harta bendanya hilang, Tuhan memulihkan keadaan, sehat dan lain sebagainya. Ayat 1 ayat yang kedua, ayat 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Ayat takut akan Allah. Jadi iblis ini mencari kepada Tuhan. Maka ayat ini selagi masih dia hidup, maka dia tidak bisa dapat sakit. Ya, jadi walaupun diizinkan Tuhan ayat ini sakit, tapi nyawanya tidak bisa diambil dari iblis itu. Ya, jadi itu adalah pemberian Tuhan. Ya, dan selamatlah ayat ini, ya sehat. Ya, kepada pertolongan Tuhan. Ayat ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi makin bertambah. Diberkati. Ladang-ladang kerjanya adalah semua. Jadi ayat ini hidupnya jujur dan saleh. Takut akan Tuhan dan dia menjauhi kejahatan. Dan diberkati. Ya, harta bendanya hilang, tapi dikasih kembali oleh Tuhan 2 kali. Ayat 16, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai berkumar makan rumput di sebelahnya. Datanglah seorang seba menyeberang merampasnya dan memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuhan. Jadi inilah keledai ya, mati semua keledainya milik Ayub. Tetapi dengan musibah itu Tuhan pulihkan dan terbukti hasilnya 2 kali lipat. Ayat 16, sementara itu berbicara datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba juga terbakar. Dan penjaga aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi kambing domba juga mati, tapi puji Tuhan diberkahi lagi oleh Tuhan. Karena Tuhan lah yang di surga dan di bumi. Ayat 17, sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata, orang-orang pasti memiliki 3 pasukan dan menyebut unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang, dan aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi unta-unta juga mati juga semua. Ya, tidak ada yang tersisa. Ini pukulan bagi Ayub, tapi puji Tuhan ayat ini luar biasa. Dia tetap tabah dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Kita juga begitu kita harus berdoa dan tabah. Dapat musibah masalah, asal baik, tentu Tuhan memberkati kita di dalam segala. Itu adalah pengalaman Ayub, demikian juga kita. Ayat 1 ayat 11, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang rumah itu, dilandanya pada 4 pintu dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi rumah itu roboh menimpa anak-anak Ayub, mati semua. Itulah kalau orang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, musibah ada mujizat, ya, asal benar di mata Tuhan, takut akan Tuhan dan lain sebagainya, tentang mujizat. Ayat 22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Jadi Ayub itu tidak menuduh Allah yang kurang patut. Dia sabar, dia berdoa.
dia mengucap syukur atas penderitaannya, dan Tuhan membalasnya berlipat ganda. Ya, itu imannya Bapak Saudara. Penderitaannya, imannya kuat, datang mujizat, menjumpai aib. Tuhan memberkati dia. Tuhan menjaga dan bahkan keluarga dan seisi rumahnya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 17 April 2006, di ayat 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Dari seorang laki-laki di tanah Uz bernama Aib, orang itu saleh dan jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kedua, dalam semuanya itu Aib tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.